Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya kangeni karena lama tidak bertemu, untuk daring pada pagi hari ini untuk kelas 4 adalah pelajaran hadis. Pelajaran hadis ini diajarkan oleh Bapak Haji Muhammad Nifal Fahmi. Oke anak-anak, untuk tugas pelajaran hadis kali ini, yang pertama adalah mempersiapkan kitab dan buku tulis. Untuk buku tulisnya dimohon jangan dicampur-campur dengan pelajaran yang lain, biar kalau belajar mudah, tidak sulit untuk mencari. Tugas yang pertama adalah buka kitab halaman 1. Terus kalian menulis dengan tulisan yang hanya hadisnya saja, tidak ada terjemahnya. Kalau di kitab tulisan hadis sama terjemah atau artine, tapi untuk penulisannya yaitu dengan menulis hadisnya, dan kalau ditulis dikasih spasi atau alenia minimal 4 ya, minimal 4. Nanti Pak Nifal akan memberikan contoh cara penulisan. Di samping contoh cara penulisan, Pak Nifal akan memberikan rumus-rumus untuk memaknai kitab, biar cara penulisannya ketika didikte kalian cepat ya. Ada rumus-rumus tersendiri, nanti akan Pak Nifal fotokan. Ya, ini minimal 8 dulu rumus-rumus untuk memaknai kitab ya. Oke. Untuk tugas yang pertama adalah menulis dulu, menulis. Sediakan buku tulis, terus ditulis. Nanti tak kasih contoh, oke. Kalau kalian sudah menulis, nanti disemak terus dimaknani. Jadi kalian sambil membaca foto yang akan dikirim, kalian juga menyimak, jadi nanti bisa membaca. Oke nggih. Tapi sebelum pelajaran dimulai, karena ini pertama kali daring untuk mapel hadis, maka kita semua membacakan Fatihah supaya belajar mengajar kita diberikan keberkahan, diberikan kefutuh hatinya, supaya bisa menerima pelajaran hadis. Nah, untuk hadis yang dipaparkan atau hadis yang ditulis di dalam kitab ini adalah singkat atau dari kitab hadis Nabawi, tapi diambil hadis-hadis yang mungkin sering kita lakukan atau yang sering bersinanggungan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, ala hadhihi niyyah wa liridha li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalian sebelum memaknai harus ditulis dulu, ditulis Arabnya dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Di atas ba ada mim tok,
di takliqat rumus-rumus memaknai kitab, di situ Pak Nifal sudah menuliskan memtok, itu artinya kelawan. Kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani, di atas Ar-Rahmani ada huruf shad, ya, kang duweni sifat welas asih ing dunya akhirat. Kang duweni sifat welas asih ing dunya akhirat. Ar-Rahimi, tur kang duweni sifat welas asih ing akhirat bloko. Nah, ini kenapa kok ada perbedaan antara Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, baik orang yang beriman, baik orang yang tidak beriman, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya mendapatkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pandang bulu. Nah, yang tidak pandang bulu, semua dikasih welas asih, dikasih rahmatnya Gusti Allah, dikasih kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pandang bulu. Itu kalau sifat Ar-Rahman. Kalau sifat Ar-Rahim, nanti sifat welas asih yang hanya untuk orang-orang yang beriman dan beramal baik. Harus beriman dan beramal baik, ini adalah orang-orang pilihan. Kalau Ar-Rahman tadi sifatnya tidak pandang bulu, semua mendapatkan rahmat. Baik orang Islam maupun orang Kristen maupun orang Buddha, baik itu hewan, baik itu tumbuhan, semua diberikan kasih sayangnya Allah. Tapi kalau Ar-Rahim adalah sifat welas asih yang hanya untuk orang-orang yang beriman dan beramal baik. Secara tidak langsung Allah memberikan suatu penghormatan terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal baik, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke anak-anak, lanjut bawahnya. Hadis nomor 1. Idza aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu fa in kana khairan fambihi wa in kana syarran fantahi. Rawahu Ibnul Mubarak. Oke, tak baca sekali lagi. Idza aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu fa in kana khairan fa'amdihi wa in kana syarran fantahi. Rawahu Ibnul Mubarak. Oke. Maknani ya, maknani itu yang nulisnya miring itu maknani. Kalau tarjamah itu sudah ada di kitabnya, tidak usah ditulis. Yang ditulis hanya Arabnya saja dan dikasih alinea atau spasi minimal 4. Boleh menambah tergantung kalian. Yang terpenting jangan sampai bukunya dicampur-campur, ya. Jangan dicampur-campur. Kalau pelajaran hadis saja, kalau pelajaran fikih saja. Oke. Ini sekarang maknani. Nanti akan sambil ada panduan foto, karena untuk kelas 4 ini di samping untuk melancarkan memaknani, ya, harus ada contohnya. Idza aradta, nalikane karep sapa sira, ya, sapa sira. Sapa ini boleh ditulis lengkap, boleh dikasih rumus, ya. Idza aradta, nalikane karep utawa fa alif boleh ditulis lengkap, sapa sira
Kalau ini tadi terlanjur Pak Nifal tulis sopo. Tapi boleh boleh disingkat dengan fa alif. Yang terpenting kalian nanti bisa baca. Ya, kalian nulis fa alif tapi tidak bisa baca, percuma. Antaf'ala itu di atas an ada mem fa kecil. Ya, ada mem fa kecil itu artinya ing. Antaf'ala ing yen to arep nglakoni sapa sira. Nglakoni sapa sira. Di memfa itu bacanya ing yen to arep nglakoni sapa sira. Amron ing sijine perkara. Amron ing sijine perkara. Fatadabbar mongko becik angen-angen sapa sira. Fatadabbar mongko becik angen-angen sapa sira. Aqibatahu ing di atas di atas ain alif itu ada mim fa kecil. Di atasnya fatadabbar juga ada jim, ya, jim. Bacanya mongko fatadabbar mongko becik angen-angen sapa sira aqibatahu. Nah, mim fa di atasnya itu aqibatahu ing pungkasane perkara mau. Aqibatahu ing pungkasane perkara mau. Fa in kana, di atas fa juga ada jim kecil. Fa in mongko lamun kana ana apa perkara. Tahu bacanya dilangsungke fa in kana mongko lamun ana apa perkara. Khairan iku bagus. Khairan iku bagus. Fa amdi mongko becik nglakonana sira hi ing perkara. Nah, di atas fa itu ada jim, di atas ha ada mim fa. Jadi bacanya fa amdihi mongko becik nglakonana sapa sira hi ing perkara. Wa ing kana lan lamun ana apa perkara. Wa ing kana lan lamun ana apa perkara syarron iku ala itu jelek. Syarron iku ala fantahi mongko becik tinggalana sira. Fantahi mongko becik tinggalana sira hi ing perkara. Rawahu Ibnul Mubarak. Ini kenapa ndak tak maknani? Maknanya sama. Kalau rawahu itu rawa nyeritakake hu ing hadis Ibnul Mubarak sapa Imam Ibnul Mubarak. Rawa nyeritakake hu ing hadis Ibnul Mubarak sapa Imam Ibnul Mubarak. Nah, ini permulaan daripada hadis yang pertama di kelas 4 ini. Idza aradta an taf'ala amran fatatabbar aqibatahu. Fa in kana khairan fa'amdihi wa in kana syarran fantahi. Hadis ini adalah hadis tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza aradta an taf'ala amran. Nah, ini sebelum Pak Zen pengalian Pak Nifal pengalian ke bahasa Indonesia. Jadi tak baca dulu artine yang ada di dalam kitab, mohon disimak. Artine yen sira arep nglakoni siji perkara. Tak ulangi kembali. Yen sira arep nglakoni siji perkara supaya angen-angen pungkasane. Lamun pungkasane becik laksanakake. Itu laksanakake boleh, laksanakake juga boleh. Lan lamun ala lerenono itu tinggalkan. Ketika perbuatan itu jelek maka tinggalkan. Oke. Idza aradta an taf'al amran fatadabbar aqibatahu. Nah, ini tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang artinya ketika kalian mau melakukan segala sesuatu, baik itu kegiatan lah. Jadi semua kegiatan yang kalian mau lakukan, kalian pikir dulu, kalian angen-angen dulu, atau kalian diangan-angan dahulu. Nah, ini pesan moral dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kalian di kelas 3, kalian mau melakukan apa saja sesuka kalian. Tapi kalau di kelas 4 ini harus ada angan-angan, harus ada pertimbangan dahulu. Ketika kalian mau lakukan apa saja, kalian harus angan-angan dahulu. Kalian pikir yang matang dulu. Dulu kalau kalian main HP itu tidak berpikir akibatnya bagaimana, atau kalau main game itu tidak tahu waktu, jam-jaman betah. Sekarang kalian harus bisa berpikir secara dewasa, karena umur kalian juga tambah dan kelas juga sudah naik. Jadi diangan-angan yang secara betul. Idza aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu. Jikalau kalian ingin melakukan segala sesuatu, maka angan-angan apa yang terjadi, maka angan-angan akibatnya, maka angan-angan positif dan negatifnya. Ya, harus diangan-angan. Kalau kalian bermain, mainannya itu positif apa negatif, kalian harus tahu. Jangan asal bermain. Juga berkumpul sama teman-teman. Teman itu baik, apa itu jelek, harus diangan-angan dahulu. Oke, kita lanjut. Fa in kana khairan fa amdihi. Ketika segala sesuatu tadi itu baik, kalian ingin melakukan segala sesuatunya itu baik, ya. Yang kamu lakukan itu baik, maka lakukanlah. Itu memang anjuran Rasulullah SAW. Jadi difikir dahulu, diangan-angan dahulu. Kalau itu perbuatan yang baik, perbuatan yang menimbulkan sisi positif, perilaku yang menumbuhkan rasa kebaikan, perkara tadi lakukanlah. Misal, kamu ingin belajar sama teman kalian. Kalau teman kalian itu orang pintar, lakukanlah. Tapi kalau teman kalian itu nuwun sewu, diajak belajar susah, malah sering diajak main, jangan. Kalau itu pelajaran mudah untuk diajak kerjasama tentang pembelajaran, lakukanlah. Tapi kalau diajak main, jangan. Ini nanti ada hubungannya dengan hadis yang akan datang. Jadi wa in kana syarron fantahi. Nah, ini larangan. Wa in kana syarron, dan ketika perilaku atau pekerjaan yang kalian ingin lakukan itu jelek, nah, kalau itu perilaku atau kegiatan atau kalian itu ingin melakukan perkara yang jelek, fantahi, maka tinggalkanlah, jangan kau lakukan. Ini pesan moral dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Rasul kita, yang dari awal itu mengajarkan kita tentang akhlakul karimah, perilaku yang baik. Jadi poinnya di sini, ketika kalian ingin melakukan, baik itu melakukan apa saja, kalian angan-angan dahulu.
Kalau kalian itu ingin melakukan kebaikan, segera melakukan kebaikan tadi. Tapi kalau melakukan kejelekan, ya, jelek itu menurut siapa? Jelek itu menurut agama. Jadi menurut tuntunan syariat. Kalau kebanyakan orang itu tidak diperbolehkan, ya jangan lakukan. Ketika mau melaksanakan, beraktivitas, tapi aktivitasnya itu jelek, misal main sepak bola, lupa sholat, lupa mandi, lupa segala-galanya, lupa rumah, tidak sampai pulang, lah itu perbuatan yang jelek. Kalau sekedar sepak bola, ketika waktu zuhur ya sholat zuhur, kalau waktu asar ya sholat asar, waktu mandi ya mandi, waktu makan itu boleh. Tapi kalau sampai lost down, bukan lockdown ya, lost down, jangan, tinggalkan. Nah, hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak. Itu catatan kaki, rawahu Ibnul Mubarak. Tetap hadis ini dari Rasulullah, tapi yang meriwayatkan adalah Imam Ibnul Mubarak. Oke, sekian dari Pak Nifal. Untuk pelajaran daring yang akan datang, kalian harus sudah siap tulisan. Nah, ini ada contohnya. Kamu lihat fotonya, ada contoh. Nanti kalian bisa tiru, cara memaknai juga kalian bisa tiru. Sekian dari Pak Nifal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.